Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai definisi dan ruang lingkup Sosiologi Antropologi Pendidikan. Sosiologi dan antropologi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan. Sosiologi dan antropologi memiliki perbedaan fokus dan cara bekerja. Sosiologi lebih memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan atau role relationship system, dan antropologi melihat sebagai sistem jaringan nilai atau value network system. Kedua perspektif tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat, sekaligus orang di dalam kebudayaan untuk memahami konteks sosio-kulturalnya. Masyarakat pendidikan dapat mengambil manfaat dan menggunakan perspektif tersebut untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, isu-isu, dan masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat majemuk atau multikultural. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama berkenaan dengan nilai-nilai. Pendidikan tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Pendidikan hanya dapat berlangsung dan terlaksana dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendidikan digunakan oleh setiap masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dan budayanya, untuk mengupayakan agar setiap warga masyarakat menjadi pendukung aktif institusi dan budaya yang bersangkutan. Melalui pendidikan, keutuhan sosio-budaya serta komponen-komponennya dipertahankan dan dikembangkan. Pendidikan sosio-budaya menjadi suatu keharusan supaya eksistensi masyarakat budaya dapat terjamin. Pendidikan merupakan suatu proses menaburkan benih-benih budaya dan menyemaikan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks inilah, pendidikan disebut sebagai proses pembudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan sesuatu yang dinamis, bukan statis, dalam arti kebudayaan senantiasa berada dalam proses transformasi melalui proses pendidikan. Budaya yang tidak mengalami transformasi melalui proses pendidikan merupakan budaya yang mati, yang berarti pula suatu masyarakat yang mati. Pendidikan juga merupakan proses pemanusiaan manusia berbudaya yang interaktif, berkesinambungan, dan konsentris. Maksudnya bahwa manusia berakar pada budaya bangsa dan membawa manusia dan masyarakat ke dalam suatu masyarakat madani melalui pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang terbuka. Proses pemanusiaan berimplikasi bahwa proses pendidikan terjadi dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Proses pemanusiaan itu merupakan suatu proses interkultural yang meliputi budaya lokal, nasional, dan internasional menuju kepada terciptanya suatu masyarakat madani global. Sosiologi dan antropologi pendidikan memandang fenomena tersebut secara utuh dan komprehensif untuk memahami pendidikan nasional secara keseluruhan. Kajian sosiologik dan antropologik memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan intervensi pendidikan bagi orang tua, pendidik,
dan para pemimpin pendidikan sesuai dengan posisi dan peranan mereka. Dalam konteks sosiologis, pendidikan merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup bersama di dalam sistem yang ada. Sementara dalam konteks antropologis, pendidikan merupakan alat di mana dengan itu kebudayaan masyarakat dilestarikan melalui proses pewarisan kebudayaan yang bersangkutan. Terdapat 3 ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan kebudayaan, di mana melalui berbagai forum, alat, dan media, bagaimana suatu kebudayaan masyarakat dipertahankan, diwariskan, dan dikembangkan. Yang kedua adalah pendidikan di dalam kebudayaan, di mana proses pendidikan formal, informal, dan non-formal tidak berada di ruang hampa, melainkan berlangsung di dalam konteks kebudayaan yang ada. Dan yang ketiga, pendidikan antar lintas kebudayaan, di mana fenomena interaksi dan kontak antara sejumlah sistem dan atau unsur kebudayaan, dampaknya dan upaya mengharmoniskan hubungan antar pendukung kebudayaan tersebut. Demikian topik perkuliahan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai paradigma sosiologi antropologi pendidikan. Paradigma merupakan satu kumpulan pengetahuan yang masuk akal sebagai satu model atau pola yang diterima. Sebuah paradigma adalah gambaran dasar dari pokok perhatian dalam sebuah ilmu. Ia berfungsi untuk mendefinisikan apa yang harus dikaji, pertanyaan apa yang ditanyakan, bagaimana untuk menanyakannya, dan kaidah-kaidah apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapatkan. Paradigma adalah unit konsensus yang terluas di dalam sebuah ilmu dan berfungsi untuk membedakan sebuah komunitas ilmiah atau subkomunitas dari yang lain. Paradigma mencangkup, mendefinisikan, dan saling menghubungkan berbagai eksemplar, teori, metode, instrumen yang ada di dalamnya. Terdapat 4 paradigma dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, yang ketiga paradigma perilaku sosial, dan yang keempat multi paradigma. Paradigma fakta sosial berasumsi bahwa individu akan senantiasa tunduk total terhadap struktur atau fakta sosial non-material. Individu tidak akan berdaya terhadap fakta sosial yang terus mengatur dalam aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu, individu tidak akan mampu menjadi agen atau mengkonstruksi ulang terhadap struktur yang mengekangnya. Semua aktivitas politik, ekonomi, dan sosial dan juga budaya akan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Tidak sedikit pun peluang terbuka bagi individu untuk melakukan aktivitas yang berusaha menolak terhadap fakta sosialnya. Logika berpikir dengan paradigma fakta sosial ini, jika digunakan untuk menganalisis fenomena pendidikan, juga akan menempatkan setiap aktivitas pendidikan dan pembelajaran senantiasa mengikuti dan menuruti struktur atau fakta sosialnya. Dalam paradigma definisi sosial, individu adalah makhluk kreatif yang mampu atau setidaknya berpotensi menawar dan bernegosiasi dengan struktur sosial pengekangnya.
Pada prinsipnya, manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dunia sekitarnya melalui aktivitas interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman. Sebagai subjek aktif, manusia tidak tunduk total terhadap struktur, tetapi senantiasa melakukan penawaran, negosiasi, dan bahkan resistensi terhadap daya kontrol struktur-struktur sosial. Dalam paradigma perilaku sosial, berpendapat bahwa individu bukanlah suatu subjek aktif, tetapi pasif yang bisa dikontrol oleh struktur sosial yang bermuatan nilai, sistem aturan, dan institusional. Sehingga proses pendidikan harus di-set up secara sistematis, mengikuti garis linier, prosedural, tahapan ketat, dan mencapai tujuan. Implikasinya, proses belajar adalah sebuah pemindahan pengetahuan. Paradigma ini juga berpengaruh terhadap teori-teori media pembelajaran yang menempatkan bahwa khalayak adalah pasif yang bisa dikontrol oleh media. Sementara dalam multi paradigma terdapat alasan bahwa realitas sosial bukanlah bersifat tunggal, tetapi beragam dan kontekstual serta relasional. Oleh karena itu, penjelasan secara deterministik tidak cukup berhasil memperoleh penjelasan yang lebih mencangkup. Bersamaan dengan itu, proses-proses sosial yang terjadi dalam hubungan-hubungan, interaksi, dan komunikasi orang sebagai warga masyarakat tidak secara monoton menggunakan rujukan deterministik. Ada kalanya orang dipengaruhi oleh struktur sosial dalam melakukan tindakan sosialnya, tetapi ada juga yang mampu menjadi agen. Semuanya tidak berlangsung secara deterministik, tetapi relasional, cair, dan kontinum. Kunci bagi sebuah paradigma yang terintegrasi adalah gagasan berbagai tingkatan analisis sosial. Sebagaimana diketahui, dunia sosial tidak benar-benar dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pada kenyataannya, realitas sosial paling tepat dipandang sebagai sebuah keragaman fenomena sosial yang sangat besar yang dilibatkan dalam integrasi dan perubahan yang berkelanjutan. Paradigma sosial berhubungan dengan perspektif dalam sosiologi, di mana perspektif mengandung pengertian sebagai sudut pandang dari mana sesuatu dilihat, kemudian sebagai preposisi dasar yang secara sadar atau tidak sadar diandaikan yang memungkinkan tercapainya suatu kesimpulan, kemudian sebagai gambaran tentang apa yang mungkin atau apa yang bermakna dalam menyusun atau memecahkan suatu masalah. Terdapat 3 perspektif utama dalam sosiologi. Yang pertama adalah perspektif fungsionalis, yang kedua adalah perspektif konflik, dan yang ketiga adalah perspektif interaksionisme. Pada dunia pendidikan perlu menurunkan pandangan paradigmatik ini ke dalam perspektif-perspektif. Beberapa perspektif dalam ilmu sosial tersebut digunakan untuk lebih mampu menjelaskan fenomena pendidikan secara lebih spesifik, dan tentu saja masih perlu lebih detail lagi melihatnya dengan kacamata teoretikal sebagai turunan dari perspektif yang digunakan. Demikian perkuliahan kita mengenai paradigma sosiologi antropologi pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada perkuliahan kali ini adalah mengenai
perspektif antropologi pendidikan. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang artinya manusia dan logos yang berarti ilmu, sehingga antropologi dapat didefinisikan sebagai disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya. Oleh karena itulah, antropologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, antropologi juga mempelajari perilaku manusia khususnya pada aspek budayanya, cara hidup, atau perilaku manusia yang berpola. Antropologi lebih banyak memfokuskan pada aspek kebudayaan, atau lebih tepatnya pada nilai-nilai budaya yang mendasari pendidikan atau nilai-nilai budaya yang ditransformasikan secara sistematis, terprogram melalui proses belajar, sosialisasi, internalisasi, atau pembelajaran. Setiap guru atau pendidik melalui pranata yang ada dan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam proses pembelajarannya bertanggung jawab pada setiap siswa atau peserta didik ataupun warga belajar atau anak untuk membantu membentuk kapasitas fisik, non-fisik seperti intelektual, sikap dan keterampilan sosialnya menjadi lebih bermakna. 3 sifat kerja ilmu antropologi dalam mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks sosial budaya masyarakat atau etnis tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah komparatif, artinya ilmu tersebut dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan fenomena sosial, perilaku manusia, khususnya perilaku budaya pada etnis tertentu. Yang kedua adalah lintas budaya, artinya ilmu tersebut mendeskripsikan, mempelajari perilaku budaya pada etnis-etnis tertentu yang memiliki latar belakang sosial, budaya yang berbeda, bahkan berlainan sama sekali. Yang ketiga adalah holistik, yaitu sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Ruang lingkup antropologi pendidikan terkait dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan sesuai sudut pandang masyarakat. Selain itu, ruang lingkup antropologi pendidikan menyangkut praktik pendidikan masyarakat tertentu dan karakteristik khas seperti masyarakat industri yang berpikiran bahwa pendidikan sangatlah penting dan menjadi prioritas, sedangkan masyarakat petani yang menganggap bekerja lebih penting daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Antropologi sebagai ilmu mengkaji perilaku manusia khususnya pada aspek pendidikan yang mampu melakukan perubahan secara sosial budaya ke arah yang lebih baik. Pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi, yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Bila menggunakan pengertian kebudayaan sebagaimana dirumuskan tersebut, maka kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kebudayaan, karena berkembang dan matinya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh peran pendidikan. Tanpa proses pendidikan, kebudayaan tidak akan berkembang dan memperoleh dinamikanya. Peran pendidikan dapat terlihat dalam perkembangan kepribadian manusia, dan jika tanpa kepribadian, maka tidak ada kebudayaan.
Implikasi kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam masyarakat yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. Yang kedua, mendukung diseminasi nilai keunggulan. Yang ketiga, mengembangkan nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. Dan yang keempat, mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. Demikian tadi perkuliahan kita mengenai perspektif antropologi pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai interaksi sosial. Sosialisasi mencakup seluruh proses mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, berbagai keterampilan, dan berbagai teknik yang dimiliki masyarakat atau yang menyangkut kebudayaan. Bagian yang penting sekali dari kebudayaan adalah sistem normatif, termasuk institusi-institusi sosial yang utama. Sosialisasi membina potensi biologis anak itu ke dalam pola yang berfungsi yang kita sebut sebagai kepribadian manusia. Pengertian sosialisasi sering disamakan dengan pendidikan sebab ia bertumpang tindih dengan pendidikan umumnya. Namun sosialisasi bukanlah suatu proses komprehensif seperti pendidikan, sebab pendidikan dapat mencakup belajar yang banyak yang kadang-kadang tidak begitu dihargai ataupun diterima oleh masyarakat atau kebudayaan seorang. Tetapi sepanjang bahwa sasaran-sasaran pendidikan adalah hal-hal yang dipaksakan oleh masyarakat dan tidak dipilih oleh seseorang serta sesuai dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat, maka sosialisasi dan pendidikan sangatlah sama. Oleh karena itu, organisasi proses sosialisasi di luar keluarga adalah yang disebut lembaga pendidikan. Anggota suatu keluarga secara terus-menerus berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu cara yang terpola, sehingga dia merupakan suatu sistem sosial. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Setiap keluarga mensosialisasi anak-anaknya dengan kebudayaan masyarakatnya di mana mereka hidup. Akan tetapi keluarga itu sendiri mencerminkan subkultur tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini berhubungan dengan keadaan geografis, kedudukan sosial, etnis, agama dari masing-masing keluarga yang tidak selalu sama. Sosialisasi penting untuk diperhatikan karena sosialisasi tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian di dalam studi ini adalah kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku pekerti yang bersifat tertutup, seperti berkehendak, berperasaan, berpikir, dan bersikap, maupun tingkah laku yang terbuka dalam istilah sehari-hari yang dinamakan perbuatan. Dengan demikian, kepribadian diartikan sebagai integrasi dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berpikir, dan berbuat menurut tingkah laku pekerti tertentu.
Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Maksudnya, setiap orang mempunyai cara berperilaku yang khas dan bertindak sama setiap hari. Kepribadian terbentuk melalui norma sosial. Karena norma sosial berperan dalam membentuk perilaku individual dan perilaku sosial. Norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu cenderung tidak sama dikarenakan adanya berbagai tingkatan norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Berdasarkan tingkatan norma sosial dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama cara, yaitu suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Yang kedua adalah kebiasaan, yaitu suatu bentuk perbuatan berulang-ulang, bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Yang ketiga adalah tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dan yang keempat adalah adat istiadat, yaitu kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya. Perilaku dipengaruhi oleh norma sosial. Beberapa macam norma sosial antara lain, yang pertama norma agama, yaitu peraturan sosial yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa pula yang dianggap buruk. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah norma kebiasaan, yaitu sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku menjadi kebiasaan individu. Demikian perkuliahan kita mengenai interaksi sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik kita pada perkuliahan kali ini adalah mengenai kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Bila menggunakan pengertian-pengertian kebudayaan sebagaimana dirumuskan di atas, maka kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kebudayaan, karena berkembang dan matinya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh peran pendidikan. Tanpa proses pendidikan, kebudayaan tidak akan berkembang dan memperoleh dinamikanya. Karena peran pendidikan dapat terlihat dalam perkembangan kepribadian manusia, dan tanpa kepribadian maka tidak akan ada kebudayaan. Melalui proses pendidikan, keragaman nilai budaya yang berkembang di masyarakat dapat diperoleh.
sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing. Akan tetapi, makna tersebut memiliki arti yang relatif sama, yakni telah terjadinya sebuah proses transmisi kebudayaan. Dalam transmisi kebudayaan tersebut dapat dilihat pada 3 hal, yakni unsur, proses, dan cara. Apabila direfleksikan ke dalam aspek pendidikan, unsur-unsur kebudayaan dapat dimaknai sebagai materi pembelajaran dan juga mata pelajaran yang tidak lepas dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses belajar. Misalnya, dalam suatu mata pelajaran, seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, namun juga ada nilai-nilai kejujuran, kerjasama, disiplin, empati, dan sebagainya yang ditransmisikan. Kemudian melalui proses transmisi, seorang peserta didik melakukan imitasi, meniru hal-hal yang ditransmisikan bahkan di luar hal-hal yang bersifat akademik. Misalnya bagaimana berbuat jujur, bagaimana menjadi seorang presenter ketika menyampaikan ide-idenya pada saat seminar, dan lain-lain. Kemudian identifikasi. Seorang peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi tentang berbagai hal yang diperolehnya pada saat mengikuti pembelajaran. Yang terakhir adalah sosialisasi, yaitu bagaimana dalam proses transmisi kebudayaan proses pendidikan, seorang anak memiliki kemampuannya untuk melakukan pengenalan akan dirinya, kemampuan berpendapat, berdiskusi, sebagaimana hal yang diimitasi dalam proses pembelajaran. Sementara itu, cara merupakan alternatif strategi dalam upaya transmisi kebudayaan. Dalam dunia pendidikan dikenal proses pembimbingan secara individu atau kelompok, penyuluhan, diskusi, brainstorming, dan lain sebagainya. Intinya adalah pendidikan dengan pendekatan pedagogi, andragogi, proses transmisi kebudayaan sebagai bagian dari proses pendidikan tidak lepas dari nilai-nilai positif yang dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang digunakan. Kemudian mengenai makna kebudayaan dalam pendidikan, dapat dipahami bahwa kebudayaan bukan sekedar seni, melainkan keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat melalui proses pendidikan. Kemudian di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 juga mengemukakan mengenai pendidikan berbasis masyarakat, yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Implikasi kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam masyarakat yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki karakteristik. Yang pertama, mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. Yang kedua, mendukung diseminasi nilai keunggulan. Yang ketiga, mengembangkan nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. Dan yang keempat, mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai moral. Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya dan kearifan lokal diselenggarakan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, kebermaknaan dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keempat, masalah yang diangkat dalam pembelajaran ada kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, menekankan pembelajaran partisipatif
atau student center learning. Yang keenam, menumbuhkan kerjasama di antara peserta didik. Dan yang ketujuh, menumbuhkan kemandirian. Demikianlah materi perkuliahan kita mengenai kebudayaan dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali kepada kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pendidikan multikultural. Terminologi dari pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan ajaran agama. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang mampu menghargai perbedaan dan kemajemukan secara manusiawi. Pendidikan multikultural itu adalah sebagai bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa tanpa pandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan multikultural hendaknya diaplikasikan dalam kebijakan pada sekolah-sekolah untuk memperbaiki kualitas peserta didik agar peserta didik memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan multikultural adalah sebagai sebuah gagasan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Keragaman diakui atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan lingkungan rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain adalah bentuk negatif yang nyata dan sebagai bagian dari multikulturalisme ini. Pendekatan melalui pendidikan multikultural yang terpenting dan strategis yaitu pemahaman bahwasanya pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan multikultural ini adalah seorang pendidik, baik guru atau dosen, tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Pendidikan multikultural
dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan jangan hanya dipandang sebagai menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya atau keturunan yang diwarisinya. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif yang menggambarkan isu-isu di masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh, dia juga mencangkup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara, karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhir dapat dicapai dengan baik. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengemban kebijakan dalam dunia pendidikan. Harapannya, apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta didik. Tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi mereka diharapkan juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanisme. Berkaitan dengan kurikulum, dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang dari etnis lain. Artinya, secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender, sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan. Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah
tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan masuk pada kurikulum formal atau mengubah kurikulum yang ada. Yang paling penting adalah dapat mengimplementasikan langsung pada tindakan nyata. Dalam pendidikan multikultural, seorang pendidik harus memberikan contoh sikap dan keteladanan seperti yang ada pada nilai-nilai multikultural. Dengan demikian, para peserta didik akan mengikutinya. Selanjutnya, jika ingin menjadi seorang pendidik yang baik, harus bisa menjadi contoh yang menghargai perbedaan, bersikap toleran, cinta dan damai, dan saling menghargai kepada peserta didiknya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pendidikan multikultural. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.